Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari bersama pada pagi hari rindukan kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap kita. Datang Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus mengalir buat setiap mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir katakan mengalir, memulihkan setiap kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Katakan kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Katakan kuasa-Mu. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu Tuhan, jamalah seluruh hidup. Katakan kuasa-Mu mengubah. Satu hal, katakan bersekutu denganmu Tuhan, bawa kami pada pagi hari ini Tuhan, tinggal di dalam
hadapan Tuhan. Mengangkat tangan, katakan satu yang ku rindu. Ku rindu bersekutu. Katakan bawa kami Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jamalah suruhi kuasa-Mu. Satu yang ku rindu. Bawa kami pada pagi hari ini Tuhan, menikmati akan hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya, Shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa mengambil bagian di dalam doa malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur hanya karena berkat dan kemurahan-Mu lah sepanjang hari ini kami telah melakukan segala aktivitas kami dan Tuhan menyertai dan memberkati. Dan malam hari ini sebelum kami menikmati istirahat dan berkat malam yang Tuhan sediakan, kami mau mengambil bagian di dalam ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman-Mu dan menerima kebenaran ini yang nantinya akan menuntun hidup kami. Sehingga hidup kami akan terus bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, dan kemanapun kami berjalan, kami akan selalu beruntung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami membuka hati kami untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca bersama diambil dari kitab Yesaya pasal 49. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ingin bacakan untuk ibu bapak semua. Demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 49, dimulai dari ayat yang pertama. Dengarkan aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Salah satu nat yang kita mau pakai menjadi dasar dan fokus adalah ayat yang ke-6. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Yesaya, di mana Tuhan berkata kepada Yesaya begini, Yesaya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Tuhan berkata kepada Yesaya, kalau Yesaya mandek hanya menjadi hamba Tuhan dan dalam konteks hamba Tuhan khusus Israel, ke anak keturunan Yakub, itu Tuhan berkata terlalu sedikit. Ya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dari ayat-ayat 1-6 yang kita baca ini, saya memberikan tema tentang
menjadi yang terbaik. Tema dari nas-nas yang kita baca tadi adalah menjadi yang terbaik. Artinya begini, kalau Yesaya ingin menjadi yang baik adalah menjadi hamba Tuhan. Baik. Tetapi kalau mau menjadi yang terbaik, maka dia jangan membatasi diri hanya menjadi hamba Tuhan di lingkup Israel, tapi juga menjadi hamba Tuhan dalam konteks yang lebih besar lagi. Ya. Artinya apa? Artinya gini, jika dampak dari sesuatu yang kita lakukan berdampak secara jasmani dan rohani, tidak hanya satu suku bangsa, maka itu sama dengan kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Dan kita sebagai orang percaya, hal ini sudah familiar, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan itu selalu yang terbaik. Para hamba Tuhan yang berdoa saat kolekte misalnya, Tuhan berkati persembahan ini, kiranya menjadi persembahan yang terbaik. Ya, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang terbaik. Jadi selalu yang terbaik, dan yang terbaik. Nah, karena itu pertanyaan mendasar adalah melalui apa seseorang bisa mencapai menjadi yang terbaik? Yang pertama adalah melalui profesi yang kita geluti, kita bisa menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Contoh tokoh yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu adalah Yusuf. Dia berprofesi di dalam bidang pemerintahan. Dia menjadi seorang wakil raja. Dia menjadi penguasa di Mesir. Artinya apa? Artinya melalui profesi Yusuf, Yusuf bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat semuanya itu, Yusuf bisa memperkenalkan Allah Israel di tengah-tengah Mesir. Lewat semuanya itu, Yusuf bisa mengamankan ekonomi Mesir. Lewat profesi Yusuf, Yusuf bisa mengamankan ekonomi dunia sekitarnya, termasuk dia bisa memelihara sanak keluarganya yang masih di tanah Kanaan, sekitar 70 orang. Lewat profesi yang ditekuni itu. Artinya begini, profesi kita bisa apa saja. Tetapi kalau profesi kita hanya berkutat untuk diri sendiri, untuk kelompok sendiri, itu belum yang terbaik. Kalau mau menjadi yang terbaik adalah lewat profesi kita, siapapun diberkati. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan persembahan yang terbaik. Saya backgroundnya adalah sebagai dosen. Tetapi kalau hanya menjadi dosen, itu belum mencapai yang terbaik. Lalu saya menjadi gembala. Setelah menjadi gembala, saya merasa perlu mencapai yang lebih lagi. Akhir-akhir ini sejak corona, saya belajar bagaimana beternak. Dan yang saya pilih adalah domba. Kenapa? Karena ini peternak yang bisa minim modal. Kalau dipraktekkan orang-orang di pedesaan, hamba Tuhan pedesaan ini menjadi bagikan tabungan. Karena kalau kita misalnya bisnis dengan cara ternak babi, ya kita perlu modal tambahan untuk pakan, itu juga tidak murah. Tapi kalau kita ternaknya domba, pakannya adalah rumput yang berasal dari kebun. Jadi untuk orang-orang pedesaan sangat cocok. Artinya begini, kembali ke masalah profesi tadi, bahwa profesi kita apa saja, Bapak Ibu yang profesi guru, dosen, pedagang, pejabat, pelayan Tuhan, full timer, atau apa saja, lewat profesi kita apa saja, kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, contoh orang yang sederhana tetapi bisa menjadi yang terbaik bagi Tuhan adalah Amos. Di dalam Amos 1 ayat 1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Artinya Amos ini seorang desa, seorang peternak domba, tapi kepadanya Tuhan berkenan dan Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada bangsanya. Artinya lewat profesi peternak dia bisa dipakai Tuhan, dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat profesi guru, lewat profesi pedagang, dan lewat profesi apa saja kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sebab siapa yang bisa mengangkat kita memperoleh kedudukan-kedudukan tertentu, itu hanya Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 44, Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa,
bangsa-bangsa yang tidak kau kenal menjadi hambaku. Jadi yang hari ini, profesi yang telah kita tekuni hari ini tidak semata-mata usaha kita. Ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan Bapak Ibu sebagai pedagang. Berkat Tuhan yang menjadikan ibu bapak jadi guru. Berkat Tuhan menjadikan bapak ibu sebagai seorang dosen, sebagai seorang dokter, sebagai seorang insinyur, atau mungkin hamba Tuhan. Tidak ada satupun jabatan yang murni karena kita. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan di tengah-tengah semuanya tadi jangan lupa, kita harus memberikan yang terbaik. Ya. Dulu waktu masih SD saya tinggal di desa. Dan di teras guru SD saya itu ada meja-meja besar panjang banyak. Untuk apa? Setiap malam murid-murid bisa belajar di terasnya Pak Guru dengan cuma-cuma. Mungkin perbedaan dengan zaman ini adalah kalau zaman sekarang ini les itu bayar, tidak ada yang gratis. Tapi zaman saya masih SD, les itu tinggal datang aja ke rumah Pak Guru, maka semuanya lancar. Ya. Waktu kita tanya kepada Pak Guru, kenapa Bapak? Iya, karena saya mau supaya anak-anak saya, murid-murid saya menjadi murid yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, dari cerita ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan punya kerinduan yang sama. Semua kita diinginkan sama Tuhan, didorong, diciptakan, dikehendaki oleh Tuhan, supaya masing-masing bisa memberikan yang terbaik lewat profesi apapun yang hari ini Bapak Ibu tekuni. Ya, mau pedagang, mau guru, mau perawat, ya, apa saja, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah cara kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yaitu dengan cara melalui keluarga kita. Ya, perhatikanlah apa yang telah dilakukan oleh Ruth dengan meninggalkan kaum keluarganya, meninggalkan bangsanya, bergabung kepada Naomi beserta dengan Allah yang disembah oleh Naomi. Lalu dari pernikahan itu lahirlah Obed, dari Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud. Dan kita telah belajar dari kitab Amsal bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Artinya begini, bahwa lewat keluarga kita lah kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, persembahkan istrimu akan menjadi istri terbaik di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, persembahkanlah suamimu menjadi suami yang terbaik di mata Tuhan. Ibu bapak, persembahkanlah anakmu menjadi anak yang terbaik bagi Tuhan. Ini penting, ya. Makanya pada waktu kami menikah dan kami dianugerahi anak, tidak lupa kami tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menganugerahkan kami seorang anak. Kira-kira anak ini kelak mau jadi apa? Itu kami bawa di dalam doa, dan Tuhan menjawab bahwa anakmu akan menjadi seorang dokter. Ya, terus terang tidak buru-buru senang dengan berita itu, sebab kami sadar bahwa biaya kuliah untuk fakultas kedokteran itu tidak murah, dan kami tidak cukup dana untuk semuanya. Tetapi kami mempercayakan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan hari ini anak saya yang pertama hampir lulus dari spesialis mata. Anak kami yang kedua hampir lulus dari kedokteran gigi. Jadi artinya apa? Artinya adalah lewat anak cucu kita bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Karena salah satu kegiatan sosial saya adalah menyelenggarakan operasi katarak gratis di berbagai-bagai tempat. Dengan Tuhan menganugerahkan anak yang bisa operasi katarak, maka ini berkat bagi kami. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan untuk kami, tetapi untuk Tuhan dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, lewat keluarga kita lah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau ada anak ibu yang mau jadi hamba Tuhan, dorong dia, buka pintu untuk jadi hamba Tuhan. Kalau ada di antara mereka mau menjadi pengusaha, dorong dia, doakan dia, buka pintu rahmatnya. Ya. Saya baru pulang dari Sumba selama seminggu. Saya tertarik ke satu keluarga, karena dalam satu keluarga ini anaknya 8, dan dia bernasar kepada Tuhan supaya 8 anaknya itu jadi hamba Tuhan. Ya,
Anak pertama sudah jadi hamba Tuhan, anak kedua sekarang jadi mahasiswa kami di Jogja. Saya kemarin datang ke sana untuk bertemu dengan anak yang berikutnya lagi, yang nanti akan masuk juga ke STI di Jogja. Saya merasa bahwa saya mesti terlibat dalam keluarga ini yang telah bernasar kepada Tuhan, karena dulu kakeknya itu perintis gereja di sana dan gembala sidang di sana, dan sekarang cucunya 8-8-nya mau jadi hamba Tuhan, dan kami hamba-hamba Tuhan yang lebih senior adalah memfasilitasinya. Ya, supaya lewat keluarga kita bisa memberikan apa yang terbaik dan menjadi yang terbaik bagi Tuhan lewat keluarga kita. Ya, jadi doakan anak kita, doakan cucu kita, doakan menantu kita supaya mereka menjadi orang yang terbaik bagi Tuhan, sebab itulah pemberian persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, yaitu dengan melalui penginjilan yang kita lakukan. Dengan cara kita melakukan penginjilan itu, kita telah belajar menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, hidup ini bukan hanya hidup di dunia. Setelah di dunia kita masih memiliki kehidupan baru. Nah, supaya orang nanti kehidupan pasca kematiannya bisa mendapatkan anugerah keselamatan, maka harus ada orang yang pergi memberitakan Injil. Makanya di dalam Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Allah itu rindu supaya tidak seorang pun binasa. Tuhan rindu, Tuhan mengendaki supaya semua orang itu kalau bisa itu menerima anugerah keselamatan. Tapi masih tergantung responnya. Nah, supaya anugerah keselamatan itu sampai ke ujung bumi, agar supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka Injil kabar baik PI harus dilakukan. Apa yang disampaikan dalam surat Roma pasal 10 ayat 15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi supaya kabar baik ini diketahui oleh pihak lain, maka harus ada yang memberitakannya. Dan salah satu cara untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan adalah kita mesti berperan aktif memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Kepada siapa? Kepada siapa di mana kita memiliki peluang, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan. Ya, coba perhatikan nats yang lain yang dikatakan di dalam Injil Roma surat Roma pasal 10 ayat 15. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil, itu sama dengan kita sudah berkasutkan sebuah kerelaan. Kalau kita sudah berkasutkan kerelaan, itu berarti kita sedang mengenakan satu di antara perlengkapan senjata Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak kena tipu muslihat iblis. Oleh karena itu saya menyimpulkan sementara bahwa orang-orang yang aktif memberitakan Injil, pengusaha yang aktif memberitakan Injil, ibu-ibu rumah tangga yang aktif memberitakan Injil, dia mendapatkan sebuah kelengkapan dan penjagaan khusus dari Tuhan. Ya, makanya kepada orang yang pergi memberitakan Injil, Tuhan berjanji akan mendapatkan pengawalan sampai kesudahannya. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Ya, makanya Bapak Ibu, siapapun kita, dengan cara apapun kita, jangan lupa bahwa Tuhan menaruh beban di hati kita masing-masing supaya jangan lupa berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada teman baik kita, saudara kita. Cara memberitakannya dipelajari. Ya, cara memberitakannya perlu tata krama, perlu sopan santun, perlu momentum, perlu waktu yang tepat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu jangan dilupakan. Tetapi yang penting adalah harus ada kemauan dari kita memberitakan kabar baik ini. Harus diberitakan. Responnya bisa bulan ini, responnya bisa tahun ini, responnya bisa 2 tahun lagi, kita nggak pernah tahu.
Orang yang memberi dengar Injil hari ini mungkin ambil keputusannya 5 tahun ke depan, kita tidak tahu. Tapi harus ada sebuah kerelaan dari pihak kita untuk sampaikan kabar baik. Ya, jadi ini bagian firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini adalah untuk menjadi yang terbaik, seseorang bisa menjadi terbaik lewat profesi kita masing-masing. Ya, jangan merasa bahwa profesi tertentu itu lebih mulia, profesi tertentu itu lebih rendah. Enggak juga. Bahkan saya pernah ditanya oleh beberapa orang yang profesinya adalah debt collector. Ya, dia tanya kepada saya, Pak, apakah dengan saya menjadi Kristen lalu saya harus meninggalkan profesi saya sebagai debt collector? Ya, saya merasa jika kamu bisa memilih kata yang baik, pendekatan yang baik, cara yang baik untuk menjadi debt collector, saya pikir ini baik. Sebab debt collector itu menjual jasa. Kalau cara kamu nagih tanpa bentak-bentak, tanpa menggunakan kata-kata binatang-binatang, saya rasa Anda sedang berada di profesi yang baik. Yang sekarang bermasalah kan bukan profesi debt collectornya, yang bermasalah adalah cara menagihnya, yang menggunakan ancaman, yang menggunakan berbagai-bagai cara supaya mendapatkannya. Ini yang keliru. Jadi menurut saya Anda bisa tetap berprofesi sebagai debt collector, tetapi debt collector yang ramah dan bisa menuntun kepada beberapa orang percaya kepada Yesus. Jadi profesi apapun kita bisa menjadi yang terbaik bagi Tuhan tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Yang kedua, melalui apa seseorang bisa menjadi terbaik? Melalui keluarga kita. Ya, kita harus menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anak kita harus menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Cucu-cucu kita, menantu kita harus menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Semua seisi keluarga kita. Dan yang ketiga, yaitu melalui PI kita, penginjilan kita. Ya, supaya lewat PI itu seseorang bukan saja menerima berkat-berkat jasmani di bumi, tetapi juga menerima berkat-berkat rohania yang nanti akan memimpin dia sepanjang hidup dan memimpin dia pasca kematiannya. Sebab orang yang mati in Kristo, orang yang mati di dalam Kristus setelah percaya Yesus, dia mendapatkan anugerah untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, untuk masing-masing menerima keselamatan perlu ada orang yang memberitakan Injil. Dan siapakah orang itu? Saya dan Bapak Ibu semuanya harus memberitakan Injil. Metodenya, caranya sesuaikan masing-masing kondisi. Tidak ada orang yang terlalu pintar untuk PI, tidak ada orang terlalu bodoh untuk PI, tidak ada. Sama-sama kita ini sampaikan saja tentang siapa Yesus. Itu tidak lebih dan tidak kurang, sudah cukup. Ya, jadi ini saya sampaikan malam hari ini supaya makin hari kita mengalami progres, yaitu menjadi yang terbaik. Ya, jadi kata progres ini harus digunakan sesuai penggunaannya. Ya, jadi kekristenan kita harus progres, terus bertumbuh. Bisnis kita harus progres. Pertumbuhan anak cucu kita juga progres. Jangan sampai umurnya 17 tahun tapi tingginya masih 50. Wah, itu kan berarti enggak progres. Ya. Ya, kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita dan Roh Kudus akan terus menuntun kita, memberkati supaya semua kita terus di dalam proses menjadi yang terbaik. Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang putus asa. Ada banyak pergumulan, jalani. Sebab kesulitan-kesulitan yang kita alami itu sudah dilihat Tuhan dan tidak melebihi kekuatan kita. Hadapi saja. Kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini. Kami bersyukur karena lewat pengalaman hidup Yesaya kami sedang diajarkan supaya hidup kami itu menjadi yang terbaik. Kalau Yesaya membatasi diri hanya menjadi berkat, menjadi hamba Tuhan dalam lingkup Israel, maka itu belum menjadi yang terbaik. Tetapi kalau dia mau jadi lebih lagi, menjadi yang terbaik dengan cara dia menjadi berkat bukan saja satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, menjadi berkat bagi berbagai-bagai bangsa. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa supaya semua umat-Mu di Madiun ini dan di kota-kota sekitarnya, biarlah belajar dan memproses diri untuk menjadi terbaik lewat profesi kami masing-masing.
menjadi yang terbaik melalui keluarga kami masing-masing, dan menjadi yang terbaik melalui pemberitaan Injil yang kami sudah sampaikan. Kiranya Injil yang pernah kami sampaikan kepada teman, saudara, sahabat di waktu-waktu lampau, Tuhan berkati juga, supaya mereka tidak ada kesulitan untuk berani ambil keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai dan sejahtera Allah akan terus memimpin hidup kami semua untuk belajar menjadi yang terbaik. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan. Semua yang sudah diberkati malam hari ini, sama-sama berkata, amin. Jamahlah hatiku, katakan jamahlah, jamahlah dengan segenap hati katakan, kuasamu mengubah hidup, katakan ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu. Mari bersama mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Roh yang Kudus, Roh yang Kudus, katakan jamahlah hatiku, katakan jamahlah jiwaku. Kerinduan kita pada pagi hari ini, kuasamu mengubah hidup kami Tuhan, membangkitkan roh kami Tuhan. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu. Mari merindukan rohnya lebih lagi. Serukan, katakan Roh yang Kudus, Kudus, jamahlah, katakan jamahlah jiwaku. Mengubah hidupku, katakan ku dipenuhi. Kami perlu Kau Tuhan pada pagi hari ini, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu, ya. Lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan Roh yang Kudus, Roh yang Kudus, jamah jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kamu, ya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami.
Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.